Qin Yichen memandang penguasa kota Liancheng dengan ringan, dan tersenyum sedikit. Apa yang Lord of the City cari untukku? Penguasa kota Liancheng tampak muram. Apakah kamu akan membawa orang ini pergi? Inilah yang paling enggan dihadapi oleh Master Kota Liancheng. Sekarang dia melakukan hal-hal besar di sini. Jika ada informasi yang bocor, Mahkamah Agung akan siap. Tidak baik untuk rencananya. Terutama dalam situasi saat ini. Mahkamah Agung masih belum yakin seberapa besar tekadnya di kota pemurnian Beiyun. Apakah akan menggulingkan Mahkamah Agung? Atau hanya memperluas wilayahnya? Atau ingin mendapatkan perlakuan khusus? Dalam lingkungan seperti itu, pemilik kota Beiyun Liancheng jelas tidak menyangka bahwa Qin Yichen akan berani melepaskan Mahkamah Agung. Ini adalah pukulan besar baginya. Qin Yichen bukan pendukung kuatnya, tetapi kedua belah pihak. Memikirkan hal ini, penguasa kota Liancheng tidak sabar untuk memotong Qin Yichen hidup-hidup di tempat. Orang yang memiliki kedua sisi, biasanya berakhir sengsara. Qin Yichen tersenyum sedikit dan menepuk kepalanya. Awalnya, dia berpikir untuk meletakkan kulit di tangan penguasa kota Beiyun Liancheng. Tetapi setelah melihat mata penguasa kota, Qin Yichen menerima ide itu. Jika Anda melakukannya sendiri sekarang, Anda benar-benar melakukannya sampai mati. Tidak. Karena itu, Qin Yichen menepuk bahu malaikat itu. Naik dan sapa penguasa Liancheng. Utusan ilahi melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada penguasa Liancheng. Saya telah melihat Lord City Lord. Saya berada di Jialun, dan saya diperintahkan untuk datang untuk menanyakan informasi tersebut. Ketika saya bertemu dengan Lord, saya menyergap di tempat untuk melihat apa yang Anda rencanakan. Ratusan utusan surgawi telah diatur di luar. Jika aku tidak kembali, mereka akan menebak bahwa mereka sedang berdiskusi dengan gembira di sini. Bagaimanapun, ini antara penguasa cahaya dan kota pemurnian. Kembali dan beritahu mereka bahwa kami adalah Anda mengalami serangan diam-diam, tidak melihat lawan Anda dengan jelas, atau mengalami kecelakaan. Jika tidak, saya pikir sebagian besar konspirasi Anda berdua akan terungkap. Bagaimanapun, Mahkamah Agung tidak akan menyerah. Tempatkan tenaga kerja di kota pemurnian Beiyun. Daftar spesifiknya tidak lengkap, tetapi yang saya tahu adalah Tuan Kota dari Kota Awan yang mengguncang, Tuan Kota Pembantaian Feng Yun, Tuan Kota 100 Domain. Mengatakan kalimat ini secara langsung membuat penguasa kota Liancheng tercengang. Ini semua adalah kota terapung di bawah komandonya, belum lagi yang lain. Waktu yang dihabiskan untuk bekerja dengannya sendirian adalah 10.000 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, bahkan jika ada perbedaan pendapat, itu harus diperhatikan oleh saya sendiri. Bagaimana bisa menjadi seperti sekarang? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikan penguasa kota Liancheng yang ingin maju untuk bertanya. Tuan Kota tenang, aku bisa menyelesaikan kata-kata selanjutnya untuknya. Mendengar ini, penguasa kota Liancheng tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Yichen. Kau mengendalikannya? Kamu tahu teknik rahasia pemakan jiwa? Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Itu hanya sedikit pembicaraan sampingan, tidak layak disebut. Melihat Qin Yichen, penguasa kota Liancheng mundur selangkah hampir tanpa sadar. Bahkan jika dia kuat dan tidak sempurna secara spiritual, dia tidak dapat menolak teknik rahasia pemakan jiwa semacam ini. Meskipun dia yakin bahwa orang di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menekannya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya dia akan melakukannya. Memiliki kesempatan untuk melemparkan teknik rahasia pemakan jiwa padanya. Tetapi pada akhirnya, ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuat penguasa kota Liancheng sangat bermartabat. Hampir tanpa sadar, dia menjaga jarak dari penguasa cahaya. Tidak heran. Setelah melihat metode Qin Yichen dengan jelas, penguasa kota Liancheng akhirnya mengerti mengapa Qin Yichen bisa mendapat untung dari pengepungan dan penindasan Mahkamah Agung Tuhan. Metode rahasia yang melahap jiwa ini dapat menekan orang-orang di Mahkamah Agung sampai mati. Di depan kekuatan Lord of Light, sangat mudah untuk menipu satu atau dua orang, atau langsung menyerang utusan ilahi. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Karena penguasa kota Liancheng bersedia memikirkan alasan untuk dirinya sendiri, Qin Yichen secara alami senang untuk bersantai. Karena Qin Yichen yakin bahwa penguasa kota Liancheng pasti akan mengaitkan semua metodenya dengan teknik rahasia pemakan jiwa ini. Ketika Qin Yichen pertama kali memasuki alam abadi, dia tidak berani menggunakan teknik rahasia melahap jiwa dengan begitu arogan, justru karena dia tidak yakin dengan sikap Mahkamah Agung terhadap latihan ini, atau seberapa banyak yang mereka ketahui tentang mereka. Begitu ada kesalahan, dia akan menjadi tikus di jalan dan semua orang akan meneriakinya. Dan sekarang dia telah menemukan metode ini, terutama karena dia telah mempelajari beberapa metode Mahkamah Agung melalui Byron. Meskipun Byron tidak mengatakan apa-apa, Qin Yichen dapat melihat banyak hal darinya. Ini semua adalah informasi yang dibawa Byron ke kuil penguasa cahaya tanpa terlihat, semuanya gratis. Tidak ada harta di tubuh Byron untuk dijaga dari serangan spiritual, yang membuat Qin Yichen yakin bahwa orang-orang di Mahkamah Agung tidak tahu banyak tentang teknik terlarang seperti rahasia yang melahap jiwa. Inilah sebabnya mengapa Qin Yichen berani menggunakannya sekarang.
Untuk mengatakannya, semuanya adalah agar kuil Dewa Cahaya berkembang dengan aman di negeri dongeng. Jika saja Qin Yichen memasuki dunia abadi sendirian, dia bahkan akan bisa mengurus urusan dunia abadi dengan menangkap seseorang yang tidak begitu tertarik untuk mencari jiwanya. Ketika pemilik kota Beiyun Liancheng memilah-milah pikirannya, dia menoleh ke Qin Yichen. Metodemu tampaknya sangat membatasi. Qin Yichen berpura-pura tidak berdaya dengan senyum masam. Memang banyak pembatasan, kalau tidak saya akan disebut trotoar. Penguasa kota Liancheng masih tak henti-hentinya. Apa batasan dalam menggunakan metode ini? Qin Yichen berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Pertama-tama, kekuatan saya harus lebih tinggi dari pihak lain. Kedua, pihak lain harus waspada dan santai. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menembus kesadaran mereka. Akhirnya, itu adalah jarak, dan orang-orang harus dijauhi. Dalam kontak dekat satu sama lain. Bakat. Itu bisa mengganggunya dan memakan jiwanya. Setelah berbicara, Qin Yichen tersenyum. Jika Anda ingin berbicara tentang latihan, maka saya tidak akan sopan, dan memberitahu Anda apa artinya datang ketika Anda membuka mulut. Itu hanya intimidasi yang tidak kamu mengerti. Ini bukan situasi saat ini. Dia tidak bisa berbohong. Di bidang yang sama sekali tidak dipahami pihak lain, Qin Yichen tidak memiliki kata kebenaran. Sepertinya Qin Yichen memberi kota pemurnian Beiyun metode membuat tanah awan, tetapi dia tidak mengungkapkan jalur produksi sama sekali. Selama rahasia kunci ini disembunyikan, tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk bersaing memperebutkan kuil penguasa cahaya. Lagi pula, ketika mereka menempa awan dan tanah, mereka membutuhkan orang yang sama untuk mengawasi seluruh proses. Mereka sudah memiliki sistem yang lengkap, dan bahkan jika mereka ingin mengubahnya, itu membutuhkan banyak usaha. Terlebih lagi, jalur perakitan di kuil penguasa cahaya lebih mengandalkan senjata perang. Mengandalkan senjata perang tak berujung dan tidak sadar ini yang terus diproduksi. Ketika Qin Yichen berbicara tentang metode rahasia melahap jiwa, hanya kalimat pertama yang benar, meskipun tidak begitu benar. Kunci untuk dapat menggunakan teknik rahasia melahap jiwa terletak pada perbedaan kekuatan jiwa kedua belah pihak, dan jiwa Qin Yichen telah dilatih secara khusus, sehingga secara alami tidak lebih buruk daripada penguasa kota pemurnian Beiyun. Kota. Tapi kekuatan lawannya kuat, Qin Yichen secara alami tidak bisa menggigit peluru.